Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang logam dan campurannya dalam industri kimia. Tim penyusunnya ada Saya Ignatia Novita Tanuwijaya. Saya Mu'arif Altussolehah. Saya Rania Hirunatafka. Saya Riza Zinda Rahmawati. Yang pertama, pengenalan dan teori. Perkembangan material konstruksi di industri kimia ini telah berkembang pesat. Zaman dahulu, material konstruksi di industri kimia hanya berputar pada kayu, besi, baja, dan material silika. Saat ini, banyak logam dan material baru dan material campuran yang lebih kuat, lebih tahan karat, dan tahan suhu tinggi. Tidak ada pabrik kimia yang dapat beroperasi tanpa instalasi nikel, silikon besi, antimon timah, nikel, krom besi, dan material tuan lainnya. Faktor utama yang menentukan logam itu ada 3. Yang pertama, biaya. Yang kedua, ketahanan kimia atau thermal, dan sifat fisik. Yang biaya merupakan faktor yang paling penting. Kayak emas dan platina tentu tidak akan digunakan pada unit operasi, kecuali pada kasus kecil karena biayanya yang mahal. Ketahanan kimia atau thermal ini, material yang tidak tahan maka akan mudah terkorosi. Unit operasi yang mudah korosi akan menyebabkan material yang diproses tidak dapat dijual dan digunakan. Yang ketiga, sifat fisik. Banyak pilihan logam yang awet tetapi mahal, begitu juga sebaliknya. Sifat fisik yang biasanya diinginkan yaitu kemampuan mesin, kelas, kerja, cor, kekuatan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi logam dan paduan. Logam diklasifikasikan menjadi 2, yaitu logam ferro besi, logam non-ferro. Contoh dari logam ferro yaitu baja, besi tempah, besi tuang, silikon besi, krom besi, dan krom nikel besi. Lalu untuk contoh dari logam non-ferro yaitu aluminium, tembaga dengan perunggu, timah, nikel, dan logam monel. Next. Teori elektrokimia memberikan informasi yang berguna dalam tingkah laku logam di berbagai media korosi. Deret elektrokimia logam dan paduan yang digunakan di industri kimia kebanyakan berada di atas hidrogen yang seharusnya mudah terkorosi. Namun, fenomena alam membuat logam tersebut memiliki proteksi sendiri yang tidak larut menutupi permukaan, disebut selaput pasif. Peralatan logam atau paduan yang digunakan untuk memproses campuran seperti asam klorida, kita tidak akan tahu harus menggunakan logam atau paduan apa jika tidak uji coba dengan berbagai macam logam dan paduan. Bisa saja ditebak dan benar, namun resikonya akan besar. Misalnya, jika logam A digunakan untuk asam fosfat, pengujian dilakukan pada konsentrasi yang berbeda dari asam fosfat murni dan pada suhu yang berbeda juga. Kemudian anjuran akhir dibuat berdasarkan tersebut. Namun, uji coba dilakukan dengan asam fosfat murni. Digunakan dalam prosesan adalah asam tidak murni. Akibatnya, logam atau paduan tersebut rendah ketahanannya. Logam dan paduan besi. Paduan logam ada 3, yaitu 1. Besi dan baja, 2. besi, 3. kromium nikel, besi dan baja. Yang pertama yaitu besi dan baja. Besi dan baja relatif tidak mahal dan memiliki sifat fisik yang diinginkan. Digunakan dalam konstruksi pabrik maupun peralatannya daripada logam dan lainnya. Besi dan baja zat yang kurang korosif dan asam pekat karena 2 alasan, yaitu biaya penggantian yang murah dan fenomena pasif besi dalam berbagai media. Besi tuang,
Besi tempa dan baja memiliki karakteristik yang berbeda. Besi tuang dapat mengandung beberapa impuritas seperti karbon, silikon, fosfor, mahan, sulfur, dan lainnya. Besi tuang ini cukup keras dan rapuh, membuatnya hanya cocok untuk pengacoran dan tidak terkena guncangan atau benturan. Karena pengacoran yang mudah dan murah, besi tuang tetap menjadi pilihan jika memungkinkan seperti pada produksi soda api, walaupun penggunaan nikel atau nikel besi akan lebih. Besi tuang juga dapat digunakan untuk aluminium cair dan paduannya seng, kuningan, tembaga, solder, dan lainnya. Besi tempa terbuat dari besi tuang dengan mengoksidasi sebagian impuritasnya di tungku. Besi ini lembut, tangguh, lunak, dan memiliki struktur berserat karena adanya ampas biji. Biji tempa, walaupun sekarang mulai digantikan dengan baja ringan, memiliki ketahanan air yang tinggi. Kandungan silika yang tinggi pada besi tempa inilah yang membuat besi tempa kurang kuat, sebab alkali cair dan larutan kaustik kuat. Baja sering digunakan dalam konstruksi karena sifat fisik yang baik dan memudahkan fabrikasi. Baja tahan terhadap asam kuat seperti asam sulfat dan asam nitrat, serta campuran asam keduanya. Asam nitrat dapat ditangani jika melebihi 65% HNO3. Di bawah konsentrasi tersebut, besi berhenti mempertahankan sifat pasif. Asam sulfat dapat ditangani pada konsentrasi 78 hingga 98%. Tidak adanya elektrolisis dan air memungkinkan penggunaan besi atau baja dengan klorin kering, HCl, SO3, bromin, dan lain-lain. Dalam industri alkali klorin baja dikeringkan dengan asam sulfat. Selanjutnya, gas ditransfer, dikompresi, dan dicairkan dalam peralatan baja. Besi dapat digunakan sebagai elektrode. Contohnya adalah penggunaan besi sebagai katode dalam industri alkali klorin dan dalam elektrolisis natrium hidroksida untuk produksi oksigen dan hidrogen. Contohnya adalah panci kaustik besar untuk mendidihkan larutan kaustik. Panci tersebut terbuat dari besi yang dicampur sedikit nikel untuk meningkatkan ketahanan kimia dan sifat fisiknya. Penggunaan besi dan baja pada suhu yang lebih tinggi dibatasi karena kecepatan reaksi oksigen dan besi saat suhu dinaikkan. Selanjutnya ada perpaduan silikon dan besi. Penambahan silikon pada besi efektif sekitar 14% hingga 17%. Pembuatan paduan besi silikon cukup sulit, terutama secara fisik. Namun sekarang diketahui bahwa besi dan bahan paduan harus memiliki pengotor yang rendah, seperti sulfur dan fosfor, untuk menghasilkan pengecoran yang sukses. Temperatur pengecoran serta tingkat pendinginan juga sangat penting. Paduan tersebut sangat keras dan rapuh, serta sulit untuk dikerjakan dengan mesin. Selanjutnya ada kromium nikel, besi, dan baja. Paduan yang penting digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Paduan kromium besi yang terdiri dari rendah, kromium medium, dan kromium yang tinggi. Kemudian paduan kromium nikel besi terdiri dari tinggi kromium dan rendah nikel. Lalu tinggi kromium nikel. Semua paduan ini tahan karena kecenderungannya membentuk lapisan oksida yang tidak larut. Penambahan nikel dan kromium meningkatkan ketahanan kimia, namun penambahan kromium di atas 11% tidak berpengaruh. Hal itu dikarenakan kandungan nikel dan kromium meningkatkan ketahanan kimia terhadap sebagian besar korosif secara bersamaan. Paduan besi krom lurus yang mengalami peningkatan kromium dengan kandungan lebih dari 11% akan meningkatkan ketahanan kimia, sementara sifat fisiknya menjadi lebih buruk. Di sisi lain, efek sebaliknya dialami oleh kandungan karbon dalam paduan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan keseimbangan komposisi antara kromium dan karbon.
untuk mendapatkan paduan yang akan memiliki ketahanan kimia yang berat fisik yang diinginkan. Lalu ketika kekuatan tidak sepenting ketahanan kimia, maka kandungan karbonnya diturunkan. Dari kromium besi mengkristal di bagian tubuh sistem perawatan panas jarang memperbaiki sifat fisiknya karena kecenderungan besar untuk kromium mengkristal hanya pada sistem kubik terpusat. Paduan terpenting dari seluruh rangkaian kromium iron dan nikel kromium iron adalah 18-8, di mana paduan ini mengandung 18% kromium dan 8% nikel. Kehadiran karbon tidak diperlukan dalam paduan ini karena kecenderungannya untuk menghilangkan setiap jejak karbon grafit yang dapat mengalami bahaya korosi antar kristal dalam paduan tersebut. Tiga cara mencegah korosi antar kristal dalam paduan. Yang pertama adalah perlakuan panas yang tepat. Yang kedua, membatasi kandungan karbon hingga 0,07%. Dan yang ketiga, penambahan dari sejumlah kecil logam seperti molybdenum, titanium, atau kolumbium yang cenderung menahan karbida fase dalam larutan padat. Reaksi melibatkan hidrogen atau hidrokarbon pada suhu dan tekanan tinggi menimbulkan tuntutan yang tidak biasa pada peralatan metalis. Kesulitan dalam reaksi tersebut terjadi karena penetrasi hidrogen dan kombinasi dengan alloy karbon atau endapan yang akhirnya mengakibatkan korosi antar kristalin dengan jenis yang berbeda. Produsen telah menghindari sebagian besar kesulitan ini dengan cara menurunkan karbon dan meningkatkan isi paduan logam dari paduan tersebut. Gambar dan sebelah kiri itu merupakan gambar yang mengilustrasikan autoclave stainless steel untuk hidrogen yang beroperasi pada tekanan lebih dari 3000 per inci persegi. Paduan ini bisa dilas, tetapi sejauh itu operasi pengasan menghasilkan gradien suhu mulai dari las cair hingga benda logam yang dingin. Karbida akan didorong untuk mengendap jika paduan tidak mengandung elemen stabil. Paduan kemudian dapat dianil di atas 1800 Fahrenheit dan dipanaskan dengan benar untuk melarutkan kembali karbida yang diendapkan untuk mempertahankan ketahanan korosinya. Ini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.